Ada orang yang rajin menabung, bukan karena pelit, tapi karena merasa itulah satu-satunya cara aman yang benar-benar dipahami. Setiap bulan, begitu gaji masuk, sebagian dipindahkan ke rekening terpisah. Angkanya memang pelan sekali naiknya, seringkali terkikis biaya admin dan godaan belanja, tapi setidaknya ada rasa tenang. Uang itu, kelihatan, bisa dicek kapan saja, bisa ditarik sewaktu-waktu. Namun di sekeliling, dunia terus bicara tentang investasi. Ada teman yang tiba-tiba cerita soal cuan dari kenaikan harga saham, ada saudara yang bangga karena nilai propertinya naik, ada juga influencer yang dengan mudahnya bilang, kalau mau maju, uang jangan cuma ditabung, harus diinvestasikan. Di telinga, nasihat itu terdengar masuk akal. Di dada, muncul gelombang rasa takut yang sulit dijelaskan. Ketakutan itu tidak datang tanpa alasan. Ada yang pernah merasakan pahitnya ikut tawaran, investasi pasti untung, yang ternyata berujung rugi besar. Ada yang menyaksikan orang dekat kehilangan tabungan bertahun-tahun karena tergoda iming-iming bunga tinggi. Ada pula yang hanya mendengar cerita dari berita, tapi cukup membuatnya menempel kuat di kepala. Investasi identik dengan bahaya, penipuan, dan kebangkrutan. Akibatnya, setiap kali membuka aplikasi keuangan atau mendengar ajakan belajar investasi, ada suara kecil di kepala yang berkata, hati-hati, nanti uangnya hilang. Jari sudah hampir menekan tombol beli, tapi bayangan saldo yang menipis membuat perut ikut mual. Lebih aman membiarkan uang diam di rekening, meski diam-diam sadar nilainya pelan-pelan terkikis oleh harga barang yang makin naik. Yang membuat serba salah, rasa ingin berkembang itu juga nyata. Ada iri halus saat melihat orang lain bercerita tentang uang yang kerja sendiri. Ada rasa penasaran ketika melihat grafik yang naik turun, ingin mengerti apa artinya, tapi takut terlihat bodoh kalau bertanya. Di satu sisi ingin ikut punya pengalaman, di sisi lain masih terikat kuat pada keyakinan bahwa menyimpan uang di luar tabungan adalah tindakan nekat. Beberapa kali, ada dorongan untuk memulai pelan-pelan. Misalnya dengan jumlah kecil yang kalau hilang pun tidak akan menghancurkan hidup. Tapi memisahkan uang sekecil apapun dari rekening utama tetap terasa seperti melepaskan kendali. Apalagi jika sekeliling masih sering mengucapkan kalimat menakut-nakuti. Jangan main begituan, nanti bangkrut, atau, udah, yang pasti-pasti aja, jangan macam-macam. Di tengah tarik-menarik itu, waktu berjalan terus. Tahun berganti, gaji mungkin naik sedikit, saldo tabungan bertambah juga, tapi masih jauh dari angka yang dibayangkan. Sementara itu, harga rumah makin melambung, biaya pendidikan makin tinggi, dan kata inflasi sesekali lewat di berita tanpa benar-benar dipahami. Hanya ada perasaan samar bahwa kalau terus begini, kejar-kejaran dengan masa depan akan terasa makin berat. Ada momen ketika penyesalan kecil muncul. Saat menyadari bahwa beberapa tahun lalu pernah ada peluang untuk mulai belajar, tapi dipilih untuk diam karena takut salah langkah. Teman yang sama-sama memulai dari nol kini sudah punya sedikit hasil, sementara diri sendiri masih berdiri di titik awal, sibuk memikirkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Bukan iri yang kejam, hanya semacam rasa tertinggal yang sulit diakui dengan lantang. Meski begitu, tidak semua orang butuh disuruh, berani saja. Ada yang perlu waktu lebih panjang untuk memulihkan kepercayaan setelah dikhianati janji manis investasi bodong. Ada yang masih harus bergulat dengan kenyataan bahwa uang yang dipegang sekarang tidak banyak, sehingga kehilangan sedikit pun terasa menakutkan. Ada yang sekadar belum siap membiarkan hidupnya diwarnai angka-angka yang naik turun setiap hari. Kalau kamu termasuk orang yang masih menyimpan uang diam di rekening sambil diam-diam kesal melihatnya tak kunjung berkembang, mungkin kamu sedang berada di fase yang wajar. Fase ketika ingin melangkah, tapi kaki masih ragu meninggalkan tanah yang terasa aman. Tidak ada yang salah dengan berhati-hati, sama seperti tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa ketakutan itu nyata. Suatu hari mungkin keberanian itu akan datang, entah lewat pengalaman baru, obrolan dengan orang yang bisa dipercaya, atau sekadar rasa lelah karena terlalu lama berjalan di tempat. Sampai saat itu, tidak apa-apa jika kamu masih memilih menatap dari jauh lebih dulu. Hidup finansial setiap orang punya ritmenya sendiri, dan tidak semua harus berlari di lintasan yang sama hanya karena dunia ramai membicarakannya.